Tentu yang kita inginkan adalah bagaimana santri-santri kita itu bisa menjadi seorang yang ya cita-cita kita sesuai dalam termaktub dalam visi itu insan kamil. Riyadul Ulum itu adalah kita menggagas terma yang namanya santripreneur. Meminta izin untuk membuka perguruan tinggi baru namanya Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa podcast Condong TV. Sekali ini kita sudah berada di podcast yang ketiga, podcast Condong TV. Saya Muhammad Hagi sebagai director podcast Condong TV. Kali ini kita sudah bersama Al-Ustadz Syahrul Dzakir Madoni. Beliau adalah direktur KMI atau Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pesantren Condong. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Tadi Ustadz sebagai direktur KMI, itu mulai tahun berapa tadi? Kayaknya dulu pas zaman saya belum ada Kuliatul Mu'allimin. Ya, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau disingkat KMI ini sebenarnya secara ruh itu sudah ada semenjak pimpinan Pondok Pesantren Condong beristihad untuk memasukkan kurikulum sebagian daripada kurikulum Gontor di pondok kita, yaitu pada tahun 1984 ya, sekitar tahun itu. Tapi secara kelembagaan ini dibentuk di pondok kita itu sekitar 10 tahun yang lalu. Motivasinya adalah tentu ini merupakan sebuah tabarukan dari Pondok Pesantren Condong, yang mana sebagian daripada asatidnya juga beberapa wakil pimpinan itu merupakan alumni Pondok Modern Gontor, dan kita berusaha untuk menerapkan beberapa elemen, beberapa komponen dari kurikulum KMI Pondok Modern Gontor di Pondok Pesantren Condong. Kalau secara struktur itu di bawah pesantren atau dia menaungi SMP SMA atau di bawah perguruan tinggi Condong, Sir? Ya. KMI. Kalau di struktur pondok pesantren, ini KMI ini merupakan salah satu bagian ya, salah satu bagian yang ada di Pondok Pesantren Condong yang berada di bawah pimpinan pesantren. Jadi di pesantren ini ada beberapa bagian atau lembaga seperti misalnya pengasuhan santri, terus bagian ekonomi ya, bagian sumber daya manusia dan sebagainya. KMI ini merupakan salah satu lembaga yang secara spesifik bertugas untuk mengelola kegiatan akademik. Sehingga di sini meskipun lembaga ini bukan merupakan atasan langsung daripada SMP SMA, tapi seluruh kegiatan akademik, KBM dan lain sebagainya itu berada dalam tugas pokok dan fungsi daripada KMI ini. Berarti menyeluruh ya tadi? Betul, menyeluruh pada tingkat SMP SMA. Jadi bukan pada tingkat pendidikan tinggi. Gitu. Baik pemirsa, kita langsung ke pembahasan untuk tema podcast kali ini tentang jihad pendidikan pesantren Condong, Ustaz. Betul. Nah, kalau kita baca di catatan-catatan sejarah, pesantren itu memang dia dari awal kemunculannya memang untuk transmisi ilmu ya, Ustaz. Betul. Jadi dia berada terus di jalur pendidikan. Betul. Jadi dianggap pendidikan itu lebih istiqomah, lebih langgeng daripada langkah-langkah politik contohnya gitu. Betul. Dan pesantren hingga hari ini memang mencerminkan itu. Ya. Dia selalu berada di jalur pendidikan. Ya. Nah, untuk pesantren Condong sendiri itu memilih jalur pendidikan itu sejak tahun berapa, Ustaz, dari kelembagaan sebagai pesantren gitu? Ya. Sebenarnya tentu kalau kita berbicara terkait jihad pendidikan yang diambil oleh Pondok Pesantren Condong itu ya dimulai sejak berdirinya pesantren ini gitu. Dan sayangnya ya, karena pesantren ini basicnya adalah pesantren salaf yang
kurang memperhatikan dokumen-dokumen, artefak sejarah sebagainya, ya kita belum mengetahui secara presisi kapan pesantren ini didirikan. Gitu. Nah, cuma kesananya ketika ada pengaruh daripada pendidikan modern yang diilhami oleh Pondok Modern Gontor, itu posisi pendidikan yang diambil oleh Pondok Pesantren Condong ini semakin kuat. Artinya bahwasanya Pondok Pesantren Condong itu adalah sebuah entitas yang fokus dalam bidang pendidikan. Kalau toh misalnya ada pendidikan kemasyarakatan dalam artian kiai-kiai yang berdakwah di masyarakat, atau dalam bidang politik, yaitu kiai yang berkecimpung dalam bidang politik, ya itu Pondok Pesantren Condong memilih untuk mengambil garis yang batas yang jelas. Artinya kita tidak berkecimpung secara langsung, tapi kita istiqomah dalam bidang pendidikan. Termasuk ini bahkan sudah dimasukkan dalam salah satu pilar perjuangan. Nah, jadi di pondok ini ada corporate value yang dinamakan sebagai pilar-pilar perjuangan. Salah satunya adalah istiqomah. Nah, istiqomah di sini disampaikan oleh Bapak pimpinan dalam berbagai waktu, bahwasanya Pondok Pesantren Condong adalah entitas pendidikan yang tidak berkecimpung dalam politik praktis, yang tidak ikut dalam berbagai hal, mungkin konsentrasi politik di luar, sehingga bagaimanapun atau pergantian kepemimpinan yang ada di Indonesia ini, itu mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap jalannya pendidikan yang ada di pondok kita. Nah, tadi disebut basicnya itu pesantren Condong adalah pesantren salaf ya, Ustaz? Betul. Nah, saya masuk ke Condong itu 2008. Ya. Jadi Condong sudah dengan sistem baru, Ustaz. Jadi keterpaduan ya, karena yang jadi identitas pesantren ini juga pesantren terpadu Condong. Jadi terkenalnya pesantren Condong terpadu gitu. Betul. Nah, terpadu ini agak unik saya melihatnya. Jadi di satu sisi dia memilih jalur Diknas ya, jadi sebagaimana sekolah umum pada umumnya. Betul. Jadi kita ikut UN begitu ya. Di samping itu pesantren tetap mempertahankan unsur salafinya. Jadi di samping belajar pengetahuan umum, kita juga belajar kitab kuning. Betul. Nah, ada satu lagi poin tambahan, yaitu pendidikan modern. Jadi kurang lebih kita mengadopsi beberapa unsur atau disiplin kehidupan di pondok sebagaimana di Gontor begitu saja. Betul. Nah, ini kan tiga hal yang berbeda disatukan gitu. Jadi di keterpaduan gitu. Nah, jadi si anak didik, jadi dia punya kelebihan tersendiri. Berbeda dengan Gontor, berbeda dengan sekolah pada umumnya. Nah, kira-kira dari pilih jalan 3 yang dipilih ini, kira-kira apa yang mau akan dihasilkan gitu atau digabungkan oleh pesantren Condong ini? Baik. Ya, sebelum menjawab ke sana, ini ijtihad ya pimpinan pesantren Condong, terutama ketika melihat fakta bahwasanya di akhir tahun 2000 ini paradigma masyarakat mulai bergeser. Nah, dalam artinya ketika dulu masyarakat merasa cukup dengan pendidikan pesantren tanpa harus mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah di tahun 90-an awal sebagainya ya, dan sebelumnya itu pada tahun 1990 akhir itu sudah mulai bergeser. Ini dibuktikan dengan surutnya minat masyarakat untuk mengirimkan anak-anak mereka ke pesantren gitu. Nah, maka pada saat itu hasil musyawarah dari pimpinan pesantren dengan alumni, dengan guru-guru yang lain, itu memilih untuk mengambil, kita menamakannya sebagai sintesa. Nah, jadi 3 sintesa kurikulum atau 3 sintesa sistem pendidikan. Yang pertama adalah pesantren
tradisional atau pesantren salafiyah sebagai sebuah jati diri awal, dan yang kedua adalah pesantren modern, ya, pesantren modern sebagai sebuah sebenarnya pembaharuan daripada pendidikan pesantren yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan nasional. Nah, ini tidak terlepas daripada ini bisa dikatakan sebagai adigum ya di kalangan. Saya nggak tahu apakah ini kaidah usul fiqh atau tidak, karena ini mungkin tidak bisa ditemukan ya dalam kaidah usul fiqh, yaitu al-muhafadhu al qadimis sholi wal akhdu bil jadil aslah. Ini adigum ini berlaku di pesantren-pesantren yang secara kultural itu berbasis Nahdliyin. Gitu. Bagaimana kita tetap menjaga, merawat tradisi-tradisi lama yang baik, tapi juga kita merespons hal-hal inovasi-inovasi yang sifatnya lebih baik. Nah, maka pesantren salafiyah sebagai sebuah identitas awal, lalu kita mengambil sistem pesantren modern dari segi disiplin, dari segi falsafah pendidikan, dan juga dari pendidikan bahasa, juga kita mengambil sistem pendidikan nasional terutama untuk pengajaran ilmu-ilmu sains ya, ilmu-ilmu umum. Nah, tentu yang kita inginkan adalah bagaimana santri-santri kita itu bisa menjadi seorang yang, ya, cita-cita kita sesuai dalam termaktub dalam visi itu insan kamil. Ya, insan kamil itu kalau di trashback ya, tentu ini bukan sesuatu yang secara letterlek ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi lebih kepada terma sufi ya, terma sufi. Nah, cuman di sini insan kamil di sini kita tafsirkan sebagai orang yang memiliki wawasan yang luas, wawasan keilmuan keagamaan, wawasan keilmuan umum, dan juga yang paling penting adalah akhlakul karimah. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang intelektual, seorang intelek yang memiliki akhlakul karimah dan siap untuk menghadapi persaingan di global. Ya, tentunya di antara tiga sistem ini kita tidak mengklaim ini sebuah sistem yang sempurna. Nah, itu pimpinan sering menyampaikan ini bukan sistem sempurna, atau bahkan kita juga mungkin ada orang yang menganggapan ini adalah condong itu adalah Gontor plus, Salaf plus gitu kan. Eksperimen ya. Nah, ya kayak gitu. Kita tidak mengklaim seperti itu. Ini adalah sebuah identitas baru. Mungkin kalau kata Baba ini sebuah hybrid identity. Nah, sehingga ini membuat sebuah identitas yang baru yang memang mungkin masyarakat mengatakannya sebagai terpadu. Padahal kita tidak mengklaim pondok pesantren terpadu. Nah, memang kita sistem kita namakan sebagai sistem keterpaduan, tapi kita tidak menyimpan label pondok pesantren terpadu di sana gitu kan ininya. Tapi tetap pondok pesantren condong seperti itu. Nah, itu mungkin output yang ingin kita hasilkan dari sistem pendidikan seperti ini. Ini juga saya cerita waktu saya kuliah di Jogja itu ya, Tat. Jadi berbeda gitu ya, Tat. Jadi ketika saya bercengkrama dengan teman-teman dari Gontor, pondok pesantren Gontor tidak ngaji kitab kuning mereka. Jadi hanya kaidah-kaidah dasar gitu ya, yang ada di kitab, cuman dikurasi gitu ya, dikurasi jadi kitab putih bukan kitab kuning lagi. Terus ketika saya juga bercengkrama atau berkenalan dengan teman-teman, karena saya di kampus umum, jadi kebanyakan yang dari sekolah umum, dari SMA 1, SMA 3 gitu. Itu pun ya berbeda karena saya mondok gitu ya, tidak hanya belajar pengetahuan umum. Karena di sekolah pengetahuan agama sangat terbatas, mungkin satu minggu ada berapa jam gitu. 2 jam ya. Jadi otomatis lulusan condong berbeda dengan mereka gitu. Nah, mungkin kita pembahasan lanjut ke perguruan tinggi di Condong ya, Set. Nah, perguruan tinggi di Condong mulai tahun berapa kira-kira kemarin pas ada awal itu Setiabi apa ya, Set? Iya, Setiabi ya. Jadi ada berapa jurusan di situ, Set? Nah, kalau Setiabi itu yang pertama sejarah peradaban Islam, yang kedua bahasa dan sastra Arab,
dan terakhir alhamdulillah kita sudah mendapatkan SK tahun ini, yaitu pendidikan agama Islam. Jadi Kalau Setiabi ini izinnya keluar tahun 2019. ada satu lagi itu. Nah, satu lagi tahun 2021 kita mengajukan izin tambahan ke ketika itu Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Itu kita meminta izin untuk membuka perguruan tinggi baru namanya Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum. Ada 3 prodi ketika pertama kali berdiri tahun 2021. Yang pertama adalah sistem informasi, yang kedua adalah agroteknologi, dan yang ketiga adalah kewirausahaan. Alhamdulillah tahun ini kemarin pekan lalu kita sudah ada visitasi dari kelembagaan Kementerian Sains dan Teknologi. Itu kita menambah 2 prodi baru. Yang pertama adalah prodi biologi, yang kedua adalah pendidikan matematik. Sehingga diharapkan pada tahun ini kita sudah launching Universitas Riyadul Ulum, yang mana di dalamnya itu ada prodi keagamaan, ada prodi umum. Insya Allah di akhir tahun ini itu kita sudah bisa launching karena sudah ada visitasi dari kelembagaan. Itu secara kelembagaan bagian dari integrasi dengan pondok juga Ustaz ya? Jadi bagian dari pesantren juga? Iya, betul. Jadi yang menjadi unik daripada perguruan tinggi ini itu sama, jadi melanjutkan sistem yang ada di SMP SMA, di tingkat SMP SMA. Jadi perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi pesantren di mana seluruh mahasiswanya itu wajib tinggal di pesantren. Wajib tinggal di pesantren, sehingga di sana kita tetap ada sebuah keterpaduan tadi, gitu ya. Bagaimana santri-santri itu mahasantri itu belajar prodi-prodi umum di kelas-kelas umumnya. Ada juga selain itu mereka mempelajari apa yang kita namakan sebagai MKP, mata kuliah kepesantrenan. Ada mata kuliah. Kalau di kampus umum mungkin mata kuliah umum ya tadi. Ya, kalau di kampus umum mungkin MKDU ya. Kalau di sini kita selain MKDU ada MKP. Nah, itu yang menjadikan mungkin bisa dikatakan di Priangan Timur ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi bersistem pesantren. Hampir mirip dengan Gontor, Unida ya, Universitas Darussalam Gontor. Mereka juga perguruan tinggi bersistem pesantren, sehingga semua mahasantrinya itu tinggal di pesantren. Jadi saya kemarin juga kebetulan Ustaz mengulas buku ini. Jadi ini ada satu buku disertasi dari penulis atau antropolog dari Amerika. Jadi dia memotret perkembangan terakhir di pesantren, termasuk perguruan tinggi pertama yang berbasis pesantren yaitu Tebu Ireng. Tebu Ireng, betul. Nah, Tebu Ireng ini menggabungkan pendidikan sekolah ya, yang dianggap awalnya itu pendidikan sekuler ya, betul, digabungkan dengan pendidikan yang berbasis di pesantren gitu. Nah, kalau di Tebu Ireng yang dipotret oleh peneliti ini, dia mencoba menggabungkan jadi pengetahuan yang sudah di jenjang paling tinggi dengan kematangan moral, Ustaz. Jadi ini yang membedakan dengan perguruan tinggi pada umumnya. Betul. Jadi berangkat dari pesantren, jadi ingin tadi mungkin kalau di sini ada insan kamil ya, Ustaz. Betul. Jadi kesempurnaan akhlakul karimah gitu. Ya. Nah, kira-kira penggabungan atau pengajaran seperti apa yang bisa untuk mencapai visi tadi, untuk menggapai akhlakul karimah gitu, ya, ketika pengetahuan umum ini tetap dipelajari gitu. Ya, baik. Gitu. Nah, ini juga mungkin menjadi sebuah problem tersendiri ya bagi perguruan tinggi pesantren. Ya, mungkin bisa dilihat dari segi aspek epistemologisnya ya. Apakah perguruan tinggi pesantren itu hanya sekedar sebuah mosaik? Yang artinya di sana ya ada mata kuliah pesantren, ada kitab, ada mata pelajaran keprodian ya, mata kuliah keprodian atau kegiatan-kegiatan pesantren, kegiatan universitas pada umumnya. Nah, yang menjadi sebuah problem adalah bagaimana aspek-aspek tersebut itu bisa bersatu secara koheren, menjadi sebuah
apa namanya, kesatuan ya, hybrid identity. Nah, yang ditawarkan oleh pimpinan pesantren di sini dalam hal ini adalah Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum, itu adalah kita menggagas terma yang namanya santripreneur. Nah, jadi santripreneur ya, mungkin kalau dari segi nama ya itu sebuah hal yang lumrah, sebuah hal yang biasa yang sering digunakan oleh komunitas pesantren ya. Tapi di sini kita mencoba untuk menafsirkan santripreneur ini menjadi dua kata. Yang pertama adalah santri, yang kedua adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, komponen santri ini yang kita adakan adalah bagaimana santri ini pertama secara akademik itu mempelajari khazanah keilmuan Islam yang terutama khazanah keilmuan salaf yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren salaf. Ya, sehingga santri-santri yang sudah belajar di tingkat ula ya, di tingkat wusto, itu bisa lanjut untuk mengkaji keilmuan Islam di tingkat ulia ya, di pesantren ini. Jadi mereka melanjutkan mengaji. Nah, selain aspek intelektual atau aspek akademik, di pesantren, perguruan tinggi pesantren juga mereka secara afektif dan psikomotorik ini dikawal sholatnya, ibadahnya ya. Mungkin kalau di perguruan tinggi umum ya sholat dan kuliah itu sebuah entitas yang terpisah ya, tidak bisa ada yang namanya mungkin pemaksaan dan sebagainya. Tapi kita itu di sholat itu ya tanda kutip dinilai, nah, termasuk salah satu aspek penilaian ya, bagian dari sistem pesantren, karena kita memiliki yang namanya Direktorat Pengasuhan Santri seperti itu. Dan yang ketiga ya melihat ya, ini kegelisahan daripada Bapak Rektor yang juga wakil pimpinan ini, banyak alumni pesantren atau alumni perguruan tinggi karena mungkin ya terlalu fokus dalam hal akademik, mereka lupa bahwasanya tidak setiap dari mereka punya lahan perjuangan. Nah, artinya ya tidak setiap mereka bisa mendirikan pesantren, tidak setiap mereka bisa berkecimpung di pesantren atau di sekolah dan sebagainya, sehingga kita melatih mereka jiwa wirausaha. Nah, maka ya potret alumni kita diharapkan yang mereka kuat secara akademik, tapi juga bisa menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Mereka tidak dependen ya, tidak terikat oleh orang lain, jadi bisa membangun mandiri diri mereka sendiri. Seperti itu kalau di perguruan tinggi kita. Ya. Tadi dari awal sudah dibahas ya, jadi ini udah membahas secara umum tadi, tema sudah terjabarkan semua. Jadi pesantren itu dari awal memang dia merupakan transmisi ilmu. Ada yang menganggap, ada mengklaim pesantren sudah ada di abad 16. Ada juga ada yang berpendapat di abad 18 begitu. Nah, itu seiring dengan waktu muncul perbedaan-perbedaan jalan. Jadi pada akhirnya cenderung memilih menggabungkan entitas yang berbeda, yang tetap tidak menghilangkan entitas pertamanya sebagai pesantren Salafiyah. Ada juga yang tetap memilih dengan jalan Salafinya. Betul. Di Tasikmalaya cukup banyak. Dan bahkan di Indonesia juga banyak gitu. Betul. Dan itu merupakan ijtihad ya, atau para ulama bilangnya ijtihad. Nah, kalau di pesantren Condong sendiri ini bilangnya jihad pesantren begitu kira-kira. Jadi jihad pendidikan itu bahkan lebih agung atau bahkan lebih abadi daripada jihad-jihad yang lain. Contoh jihad politik itu paling berapa periode gitu ya. Nah, kalau jihad pendidikan itu abadan abada begitu. Betul. Terakhir mungkin ada pungkasan kalimat ya. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ya jalan kita mungkin bisa berbeda. Artinya ada ya pesantren Salafiyah yang memang tetap komitmen mempertahankan tradisi pesantren salaf mereka seperti itu.
Uh, dan tentu ini merupakan hal yang baik ya. Jadi kita sangat mengapresiasi, sangat mendukung ijtihad seperti itu. Termasuk juga ada pondok modern yang memang mungkin bisa dikatakan itu sebuah respons ya daripada pesantren salafiyah gitu kan. Ada juga yang model bauran ya seperti condong. Nah, intinya di sini adalah ya pesantren-pesantren tersebut itu memiliki jalan masing-masing untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para aulia wali songo ini, bagaimana mentransmisikan ilmu ya. Jadi semua kullun ya'mal ala syakilatihi, semuanya punya porsinya masing-masing ya. Bahkan ketika kami dari pesantren ini berkunjung ke salah satu pesantren terbesar di Indonesia, pesantren Sidogiri di Pasuruan, ya, mereka menyampaikan ya pesantren Condong harus tetap dengan modelnya seperti ini. Pesantren Sidogiri harus tetap dengan modelnya seperti itu, sehingga ya Indonesia ini ya bisa istilahnya mendapatkan sentuhan-sentuhan dari dunia pesantren, tadi bisa mendapatkan benefit daripada jihad, fisbul jihad ini, yaitu jihad melalui pendidikan, sehingga impact-nya itu bisa bisa lebih kuat, bisa lebih lama seperti itu untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ya. Saya kira cukup. Ya, ini juga sebagai pungkasan tadi, sebagaimana dalam keterangan dalam Al-Quran bahwa Islam itu rahmatun ya. Jadi ya, Islam itu rahmat, dia rahmat untuk alam semesta. Jadi dia bukan memaksa, tapi sebagai rahmat yang bisa bisa mensirami perbedaan-perbedaan di setiap kebudayaan. Apalagi di Indonesia, kita tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia ditransmisikan dengan transformasi budaya oleh para wali songo, itu juga merupakan ijtihad rahmat dalam Islam, begitu ya Ustaz. Mungkin untuk podcast dalam kesempatan kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.